Lailatul Qadar. Sudah terlewatkan momentum itu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga umur kita masih bisa kita dipertemukan dengan 10 hari yang istimewa itu. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk menyongsong 10 hari yang mulia juga, yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. Begitulah sikap orang mukmin. Selesai melaksanakan tugas yang mulia yang satu, bersiap-siap segera melaksanakan tugas yang mulia yang lain. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai melaksanakan suatu kegiatan positif, segera untuk melakukan kegiatan positif yang lain. Itulah etos ibadah dari seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan membahas hadis yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin al-thaybu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab 3 perkara, yaitu orang yang berzina, kemudian membunuh, dan murtad. Nah, ini 3 perkara yang sangat gawat ya. Besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada hukum asalnya darah seorang mukmin, seorang muslim itu dilindungi. Kaidah mengatakan al-aslu fid dima al-ismatu. Hukum asal dari darah seorang muslim itu adalah dilindungi, dipelihara. Itu hukum asalnya. Tetapi syariat mengatur ada kalanya darah itu boleh ditumpahkan. Tentunya dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh syariat. Di dalam hadis yang pernah kita bahas, kalau tidak salah hadis ke-8 ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam hisabuhum 'ala Allah taala. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan itu semua, maka asamu, dilindungi, dipelihara, minni, dariku, amwalahum wa dima'ahum, harta dan darahnya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang telah ditentukan oleh syariat. Artinya boleh ditumpahkan darah kalau ada hak-hak syariat yang dilanggar. Hadis ini memperjelas apa saja yang menyebabkan darah dari seorang mukmin, seorang muslim itu boleh ditumpahkan. Yang pada dasarnya, pada hukum asalnya darah itu dilindungi. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan ada 3 sebab
kalau seorang muslim ini melakukan salah satu darinya dari 3 perkara ini, maka boleh darahnya ditumpahkan, dengan catatan yang memutuskan adalah imam pemerintah. Tidak boleh kelompok, apalagi organisasi, tidak boleh. Jangan mentang-mentang, oh ini pembunuhan, segera bunuh, pancung sendiri. Salah kaprah. Ini adalah hukum pidana dalam agama Islam. Hukum pidana yang berhak memutuskan dan melaksanakannya adalah pemerintah, imam. Jadi bukan perorangan, bukan perkelompok, bukan perorganisasi. Jadi yang harus melakukannya adalah pemerintah. Apa saja sebab-sebab darah seorang muslim itu bisa ditumpahkan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan, sebagai hukuman sanksi? Dalam kitab fikih disebut dengan hudud. Ya. Sebab dalam fikih itu ada 4, ya, ada 4 aspek besar fikih dalam pembahasannya. Ada fiqhul ibadat, fikih ibadah, ya, salat, mulai dari toharoh itu wudu, ada tayamum, ada mandi, ya. Nanti ada mandi wajib, ada mandi sunnah, dan seterusnya. Ada puasa, itu fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fiqhul muamalat, fikih muamalah, jual beli. Kemudian apa? Berbagai macam transaksi, ya. Termasuk membahas masalah riba dan seterusnya. Itu fikih muamalah. Kemudian ketiga adalah fiqhul munakahat, fikih nikah, membahas tentang pernikahan. Kemudian yang keempat adalah fiqhul jinayat, fikih pidana. Nah, ini termasuk di dalam fikih pidana, dan yang melakukannya adalah, melaksanakannya adalah pemerintah, imam, ya. Jadi darah seorang muslim itu bisa ditumpahkan sebagai sanksi pidananya apabila melakukan 3 hal. Yang pertama adalah as-saybuz zani. As-saybuz zani, sayb artinya janda atau duda, ya, pada apa namanya? Secara bahasa, ya, secara etimologis saybun artinya janda, ya, atau duda. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang pernah melakukan hubungan seksual yang halal, yang sah melalui ikatan pernikahan. Itu disebut dengan saib. Ya. Lawannya adalah bikr. Bikrun itu perawan atau perjaka. Kalau dalam lagu itu ada ting-ting, ada tong-tong. Ya. Jadi as-saybuz zani adalah sebab pertama apabila seorang muslim melakukannya, maka dia dihukum, ya, sampai mati. Yaitu as-saybuz zani, seorang yang pernah merasakan nikmatnya hubungan seksual secara sah melalui ikatan pernikahan, kemudian berzina, maka hukumannya adalah dirajam menurut ijma. Ya, hukumnya dirajam. Dirajam itu artinya ditanam
badannya setengah, ya, di badannya ditanam setengah, kemudian ditimpukin pakai batu kecil-kecil. Ya, tapi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau besar terlalu cepat mati, kalau kecil terlalu lama. Ya, jangan sampai emosi. Jadi diangkatin batu kayak meja ini, diangkatin, buk, wah langsung mati. Atau batu kecil-kecil dilemparin, lama. Jadi dilemparin pakai batu yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya seukuran inilah genggaman ya. Jadi itu hukumannya orang yang pernah menikah, ya, merasakan hubungan seksual secara sah melalui ikatan pernikahan, kemudian berzina, maka hukumannya adalah dirajam, ditanam badannya setengah, ditimpukin pakai batu sampai mati. Sampai mati. Ini pertanda mengisyaratkan bahwa zina itu adalah perkara dosa yang sangat besar dan sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah menikah tapi malah milih zina. Masya Allah. Itu yang disebut dengan zina muhsan. Ya, kalau dalam pembahasan fikih ada dua jenis zina. Ada yang disebut dengan zina muhsan, ada yang disebut dengan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Ya, zina orang yang sudah menikah melakukan zina. Itu disebut dengan zina muhsan yang hukumannya adalah rajam. Kalau zina ghairu muhsan, yaitu yang melakukannya orang yang belum menikah kemudian berzina, naudzubillahi min zalik, maka hukumannya berbeda. Ya, inilah yang digambarkan dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan orang wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, yaitu zina ghairu muhsan, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu diasingkan dari daerahnya selama setahun. Nah, itu hukuman yang ghairu muhsan. Tapi yang muhsan dirajam sampai mati. Berat. Hukuman zina itu sangat berat. Karena memang efek dari zina itu sangat luar biasa, ya. Jadi ketiga hal ini, zina, membunuh, kemudian murtad, itu melanggar apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Tujuan syariat. Tujuan syariat Islam itu ada 5. Ada hifzuddin, ada hifzun nafas, ada hifzul mal, ada hifzun nasl, ada hifzul ansab, ada hifzul akal. Hifzuddin artinya menjaga agama, hifzun nafas menjaga jiwa, hifzul mal menjaga harta, hifzun nasl menjaga keturunan, dan hifzul akal menjaga akal. Zina melanggar salah satu daripada tujuan syariat, maqasidus syariah, yaitu hifzun nasl, merusak keturunan. Tujuan syariat adalah untuk memelihara keturunan, menjaga keturunan, kemurnian keturunan. Tapi karena zina, maka itu rusak tujuan syariat itu.
Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga jiwa kita dikuatkan ya. Jangan sampai kita tergoda dengan yang namanya zina. Jangan sampai kita mendekati ya, apalagi mengerjakan mendekati jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Dosa zina sangat luar biasa beratnya. Jadi yang kena hukuman sanksi di sini adalah zina muhsan ya secara fikih. Kalau secara umum zina itu banyak. Ya, apa saja yang mengarah kepada tindakan seksual itu disebut dengan zina. Makanya zina mata, zina telinga, zina mulut, zina pikiran, ya, zina hati. Kalau mengarahnya kepada perilaku seksual itu disebut dengan zina secara umum. Ya. Tetapi dua-duanya baik yang secara umum maupun secara khusus hukum fikih dua-duanya berdosa. Oleh karena itu kita jauhi ya. Masya Allah di perkembangan teknologi ini luar biasa. Ya, jadi tantangan untuk kita menjauhi yang nama zina itu sangat besar. Ya. Jadi kita jaga pandangan kita jaga telinga kita jaga hati kita, pikiran kita. Jangan sampai melakukan zinanya masing-masing. Ya. Zina mata ya melihat suatu hal yang memancing syahwat. Kalau sudah mulai dari pandangan ya akan berlanjut. Ya. Di dalam ungkapan Arab dikatakan nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun faliqaun famau'idun faliqaun. Saya ulangi. Nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Ya. Bermula dari pandangan, kemudian tersungginglah sebuah senyuman, lalu berani mengucapkan salam, menyapa, terjadilah komunikasi, lalu ada janjian, kemudian ketemuan. Jadi bermula dari pandangan. Misalnya lihat di Facebook, ini nih senyum cantik nih. Kemudian inbox, halo cantik. Nah dijawab. Ya, jadi mulai nyapa, dijawab. Akhirnya komunikasi. Merasa nyaman? Yuk kita ketemuan yuk. Di mana? Di warna-warni. Wah, pas. Ketemuan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, benar-benar kita harus jaga, pelihara diri kita, pandangan kita, mulut kita, pendengaran kita, pikiran kita, hati kita dari zinanya masing-masing. Jangan sampai berawal dari mata, berawal dari pikiran, berawal dari hati, berawal dari pendengaran, kemudian berlanjut kepada zina yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min zalik. Dan itu hukumnya sangat berat. Yaitu bagi yang muhsan, yang sudah menikah dirajam. Bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ya. Para ulama mengatakan zina itu memiliki 6 akibat buruk. Ya, bahkan di dalam hadis ya. 6 akibat buruk. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Yang di dunia yaitu yazhabu bahaul wajhi, hilangnya wibawa yang ada pada
wajah seseorang. Ya, walaupun ganteng tapi tidak ada aura positifnya. Ya. Kemudian yurisul faqra, akan ditimpa oleh kefakiran. Dan selanjutnya yang qusur rizqa wal umra, akan mengurangi rezeki dan umur. Itu di dunia sengsara kita. Di akhirat lebih parah lagi. Ya. Yanzurullahu ilaihi bi'ainil ghadab. Allah memandangnya dengan pandangan yang murka, dengan pandangan kemurkaan. Yuhasabu hisaban syadidan, nanti dihisab dengan hisaban yang sangat berat. Kemudian yushabu fi silsilatin minan nar, disetrika di api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kata para ulama, oleh karena itu kalau saking kuatnya keinginan hati, ya, digerakkan oleh pikiran, oleh hati untuk melakukan yang namanya zina, coba deh kata para ulama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para solihin. Jadi mereka kalau yang namanya manusia, ya, kebutuhan biologisnya ada. Jadi kalau ingin berzina, mereka bawa nyalakan lampu. Nah, kemudian tangannya ditaruh di api itu, di api lampu itu. Wahai nafsu, katanya, kalau engkau kuat terhadap api ini, kalau kau sabar merasakan panasnya api ini, ya oke, laksanakanlah apa yang kau inginkan. Tapi kalau kau tidak kuat, ya jangan. Karena api neraka itu berlipat ganda kali panasnya dibandingkan panas api lampu itu. Kalau api lampu ini masih bisa dipadamkan oleh air, tapi kalau api neraka tidak akan pernah padam selama-lamanya. Itu para ulama memberikan tips pada kita. Bawa korek, nyalain, taruh tangannya di situ. Kalau kuat, bukan debus tapi ya. Kalau kuat melawan api di dunia, tapi nggak ada yang kuat. Ya. Api di neraka berlipat kali ganda panasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini sebab pertama, perkara pertama apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dihukum mati, dirajam. Yaitu orang yang pernah menikah kemudian berzina. Ya. Karena kenapa lebih berat? Karena tujuan menikah itu adalah untuk memelihara diri kita dari perbuatan zina seharusnya. Makanya disebut dengan muhsan. Muhsan itu artinya terpelihara. Terpelihara oleh, sudah ada salurannya. Ya. Makanya kalau kau melihat wanita cantik di jalan, kemudian ada keinginan hasratmu, segera pulang. Katanya, ya. Karena apa yang ada di wanita itu ada pada istrimu. Ya. Jadi sudah salurannya, tapi masih memilih zina, maka hukumannya sangat berat karena sudah melanggar salah satu maqasidus syariah, yaitu hifzun nasl, memelihara keturunan. Belum lagi timbul penyakit-penyakit, ya, yang mengancam kesehatan kita, ya, penyakit HIV dan seterusnya sebagainya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, membunuh, melakukan pembunuhan. Melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka dikenakan sanksi bunuh juga yang disebut dengan kisos. Kisos. Jadi dibunuh. Ya, kecuali kalau keluarga korban memberikan maaf, ya. Kecuali keluarga korban memberikan maaf. Jadi dibunuh apabila pembunuhannya itu dilakukan dengan sengaja. Artinya dengan sengaja
dengan rencana, kemudian dengan barang yang mematikan, dengan pedang, dengan pistol, dengan apa, senjata tajam, itu disebut dengan qatlul amad. Jadi ada 3 macam pembunuhan ya, kalau dalam fikih itu. Ada qatlul amad, artinya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, menggunakan senjata yang mematikan, yang barang-barang yang mematikan, ya, senjata tajam lah, atau pistol, senjata api ya. Kemudian ada qatlu shibhil amad, pembunuhan yang seperti disengaja. Yang seperti disengaja. Sepertinya misal memukul dengan barang yang tidak mematikan, tapi ternyata mati. Nah, itu disebut dengan qatlu shibhil amad. Misalnya saya lempar si Ari pakai mic ini gitu kan. Mungkin karena saya emosi, saya lempar pakai mic ini. Untuk gak jadi melayang ya. Saya lempar, kena kepalanya, mati. Nah, itu disebut dengan qatlu shibhil amad. Seperti disengaja. Ya. Kemudian ada qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja. Salah. Misalnya lagi berburu misalnya. Pakai panah. Ya, mau rusa. Ternyata rusanya ngelit, ternyata di situ ada orang lain, kita tidak tahu, ternyata kena. Mati. Nah, itu disebut dengan qatlul khata'. Nah, yang kena hukuman qisas itu adalah qatlul amad, membunuh dengan sengaja. Ya. Membunuh dengan sengaja, maka hukumannya juga dibunuh. Kalau bisa, dengan apa dia membunuh itu juga dia dibunuh. Misalnya membunuh pakai pistol, ya dengan pakai pistol. Makanya ancaman ya orang yang membunuh orang mukmin itu sangat besar. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, neraka jahanam, dan dia abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Berlipat ganda ya balasan yang diterima oleh orang-orang yang membunuh saudara sesama mukmin. Oleh karena itu mari kita jaga emosi kita, masyaallah muslimin rahimakumullah, dimanapun kita berada. Ya, bisa siaran langsung ini dijangkau. Jangan sampai kita mudah ya terbawa emosi kita sehingga kita melakukan tindakan yang sampai membunuh. Sebab ada banyak kita lihatlah, sebab dikasih uang parkir recehan sampai membunuh. Sebab hutang yang cuma sedikit membunuh. Ya Allah, betapa ringannya tangannya ya, bagaimana kejamnya orang begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai darah orang mukmin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatru damim mu'minin ahabbu ilallah minad dunya wa ma fiha." Setetes darah orang mukmin itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Kok kita sangat mudah untuk menumpahkan darah seseorang muslim. Ya.
Dan inilah kelak di akhirat yang menjadi urusan pertama seorang mukmin. Ya. Amal pertama yang akan dihisab yaitu salat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat pada seorang hamba yaitu salatnya. Karena itu berhubungan dengan Allah. Tetapi urusan yang pertama yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah. Awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah ad-dima. Ya. Dan urusan pertama yang akan diputuskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah terkait dengan darah. Oleh karena itu kita jangan sampai seemosi apapun, jangan sampai kita berlaku kasar, berlaku kejam ya kepada sesama mukmin kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sebab seorang mukmin itu boleh ditumpahkan darahnya, halal darahnya untuk ditumpahkan adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah, artinya jamaah kaum muslimin, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyangkut akidah ya, menyangkut akidah. Dan hukumannya juga adalah hukuman mati. Ya, hukuman mati. Orang yang murtad. Karena menyangkut akidah. Di situ dia sudah melanggar salah satu maqasidus syariah, yaitu hifzuddin. Tujuan syariat itu adalah untuk memelihara, untuk menjaga agama. Ternyata dia melanggar ya, tujuan daripada syariat, yaitu untuk menjaga agama. Jadi ini tiga hal yang selain tiga hal itu maka terpeliharalah darah kaum muslimin ya. Allah melindungi darah kaum muslimin kecuali kalau dia sudah melanggar hak-hak syariat, yaitu melakukan perzinahan bagi orang yang sudah menikah karena melanggar maqasid syariah, yaitu hifzun nasl, memelihara keturunan, kemudian melakukan pembunuhan, hukumannya adalah qisas ya, karena dia sudah melanggar salah satu tujuan syariat, maqasid syariah, yaitu hifzun nafas, yaitu memelihara jiwa. Dia sudah menghilangkan jiwa, maka dia pun harus menebus ya, menebusnya dengan jiwanya, yang disebut dengan hukum qisas, supaya ada efek jera ya bagi pelaku, bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Kemudian yang terakhir adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Murtad, keluar dari agamanya karena sudah melanggar maqasid syariah, yaitu hifzuddin, yaitu memelihara agama. Nah, ini adalah pembahasan hadis yang ke-14 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pesan terakhir, marilah kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa ini ya. Dosa zina jangan kita sampai mendekatinya, dan apabila ada yang sudah melakukannya maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Kemudian jangan sampai kita tersulut emosi,
kemudian sampai membunuh saudara kita sesama muslim. Karena orang yang melakukan pembunuhan ya, seperti membunuh semua manusia. Orang yang menghidupkan seseorang maka seperti menghidupkan semua manusia. Di dalam Al-Quran, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa dengan tanpa kebenaran, maka dia seperti membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka dia seperti menghidupkan semua jiwa manusia. Nah, ini mulianya dokter ya, mengobati orang sakit sehingga dia bisa sehat kembali, hidup. Maka pahalanya seperti dia menghidupkan semua manusia. Dan jangan sampai kita tersesatkan oleh iblis, oleh syaitan, sehingga kita melenceng dari akidah kita, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu mari kita kuatkan akidah kita, kokohkan keyakinan dan keimanan kita, sehingga kita tidak sampai melakukan apa yang disebut dengan al-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.